Ayo. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya ikut ya. Jadi putusannya itu melalui ekor. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, yang pihak Tarik. Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini ikut gitu. Jadi kita miskomunikasi sebenarnya. Karena kita baca di ininya sistem ikutnya tidak dibaca bahwa itu ikut. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu ikut, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya. Minggu depannya hari apa Bu? Sama hari. Oh, hari Selasa, ini. ya. Secara ikut juga. Secara ikut. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Kan ikut, jadi Ikut dimasukin itu dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa mau di hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini. Iya. Karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui ikut. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa kalau nggak salah 3 kali, sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun tersyarat-syarat juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah ini kan beda perkara, saya bilang, karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini untuk perdamaian. Saat itu kita minta dari Pak Rik minta sepakatan 4M kan gitu, yang dari 34M mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saya. Bu, boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilaporin sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya tuh video kah atau apa gitu yang dilaporin? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan
waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, udah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan, Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. CLP-nya ya, Bu. Ya. Dari sini Bunda. Ya, Oh, depan aja. Kelihatan? Taruh tengah-tengah. gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Tengah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti gagal. Ya, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendrioso. Oke. Kang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti itu. Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Batam Mara untuk meminta maaf pada publik melalui media Ya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Itu Lah upaya iya, apa lagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga ya dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini? Ini yang Tadi. tadi, Video. ya, yang bukan video, yang dia Tadi. kata-kata yang tadi di upload di Instagram. Upload itu. Udah. Bu, Oke. kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung ya? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah Etikat baik. masalah hukumnya Bu, mungkin berlanjut ke pengadilan ya. lanjut ya, kita lihat pembuktian. tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu ke Pak Rik sendiri Pak gimana? Rik Ya, sendiri gimana? yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold. Kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa?
Itu tadi yang minta. Wala hakim. Itu kita belum tahu. Kan yang putuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Oke. Oke, makasih.